Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kita bersyukur bahwa minggu lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita, tetapi Dia juga Tuhan yang pada hari ketiga Dia bangkit dan hidup, sehingga Dia bisa menolong setiap kita yang sedang mengalami hal-hal yang sulit di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyatakan Tuhan pribadi-Mu lewat firman-Mu. Kami yang sedang mengalami situasi yang sulit, biarlah Tuhan melepaskan firman-Mu, mewahyukan firman-Mu, menyingkapkan firman-Mu, supaya kami yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, diberikan kekuatan yang baru, dan bahkan Tuhan perwahyuan akan pribadi-Mu dan akan firman-Mu, boleh memberikan peneguhan dan kekuatan di dalam setiap batin kami, sehingga kami bisa melewati situasi yang sulit dengan apapun juga, dengan kekuatan yang berasal daripada firman-Mu. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan berbicara lebih jauh lewat firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Kasih dan Anugerahnya Mengubahkan dan Memulihkan. Nah, saudara, kasih dan anugerahnya mengubah dan memulihkan hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ini adalah kebangkitan Yesus adalah tema sentral daripada iman, daripada para rasul memberitakan Injil yang temanya khususnya itu adalah kebangkitan Yesus. Karena kita tahu bahwa saudaraku, orang-orang kudusnya, orang-orang yang namanya nabi-nabi, semua mati dan ada kuburannya saudara. Tapi kita bersyukur Yesus bangkit, kuburannya kosong tapi Yesusnya bangkit dan Dia hidup dengan luar biasa. Kalau Dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Saya percaya ada pertolongan. Kita tidak berdiam di dalam situasi yang sulit, tanpa putus asa, tanpa ada solusi. Kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang sudah bangkit. Dan saudaraku, saya percaya inilah kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang bangkit dan Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita, saudara. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dan sesudah Dia bangkit, saudara? Ini penting untuk kita ketahui. Jadi, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya sebelum dan sesudah Dia bangkit. Nah, saudaraku, sebelum kebangkitannya kita tahu lewat saudaraku kasih-Nya, lewat anugerah-Nya. Tuhan Yesus ada banyak yang hidup orang yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kali kasih anugerah-Nya itu mengubahkan hidup orang, saudaraku. Kita contoh saja wanita Samaria. Kita tahu wanita Samaria yang punya kehidupan yang kosong, yang gelap, saudaraku, dan kemudian tidak puas dengan apa yang saudaraku punya suami satu, kedua, sampai kemudian 5, sampai 6, saudaraku, dia tidak puas. Dan saya percaya saudaraku tidak ada yang dapat memuaskan hidup seseorang, saudaraku. Hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa daripada wanita ini, saudara. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, nah saudaraku, dengan kasih-Nya, saudaraku, dengan anugerah-Nya, wanita Samaria ini, saudaraku, hidupnya diubahkan. Bahkan saudaraku, dia bisa menjadi saksi bahwa ada seseorang yang menyatakan dengan karunia bahwa dia sisi gelapnya diketahui, dan apakah ini Mesias? Dikatakan, saudara, orang-orang saudaraku yang diberitakan di Samaria ini, saudaraku, pada datang kepada Yesus karena kesaksian dari perempuan ini. Kasih-Nya, anugerah-Nya, saudaraku, sebelum kebangkitan Yesus mengubah hidup wanita Samaria ini. Siapa lagi, saudara? Maria Magdalena, yang kita tahu ini adalah wanita yang terkenal berdosa dan kedapatan ditangkap pada saat berzina, saudara. Ini saudaraku, wanita ini harusnya mati karena hukum Taurat, saudaraku.
Orang yang berzina ketangkep basah, kemudian harusnya dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi dengan kasihnya, dengan anugerahnya yang mengampuni, saudara. Orang-orang sudah siap melemparkan batu kepada wanita ini, saudaraku, yang nanti kita kenal sebagai Maria Magdalena. Tetapi Yesus katakan dia menulis di tanah. Dan kemudian saudara katakan, siapa yang tidak berdosa, baik lemparkan batu pertama kepada wanita ini. Dan saudaraku, tidak ada satupun orang yang melemparkan batu. Kenapa? Hati nurani daripada orang-orang ini semuanya juga berdosa. Dan orang berdosa tidak layak untuk bisa menghakimi orang. Nah saudaraku, hukum Taurat tidak bisa membebaskan. Tetapi saudaraku, kasih dan anugerah Tuhan membebaskan yang namanya Maria Magdalena ini. Tuhan Yesus katakan, wanita, apakah ada orang yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu. Padahal Yesus sama sekali tidak berdosa. Dia Tuhan yang layak memberikan penghukuman sebenarnya. Tetapi dia katakan, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi saudaraku, kasih dan anugerah Tuhan sebelum kebangkitan pun sudah mengubah hidup banyak orang. Maria Magdalena menjadi seorang wanita yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oh saudaraku, ini sungguh luar biasa. Ada satu pribadi lagi saudaraku sebelum kebangkitan yang diubahkan secara total, secara radikal, yaitu yang namanya pemungut cukai yang terkenal berdosa, namanya Zakheus, saudara. Zakheus ini bekerja saudaraku sebagai saudaraku bekerja dengan pemerintah Roma yang menjajah orang Israel pada saat waktu itu. Saudaraku, pasti seorang pemungut cukai pasti ada kekerasan pada saat dia menagih utang, saudaraku. Nah saya percaya saudaraku, ini Zakheus ini tadinya Tuhannya adalah Mamon. Tetapi ketika dia mendengar banyak berita tentang Yesus, nah saudaraku, dia walaupun badannya pendek, saudara, dia orang kaya, dia punya duit banyak, saudaraku, dia punya jabatan yang cukup lumayan dihormati, tetapi saudaraku ada sisi kosong di dalam kehidupan Zakheus, yaitu saudaraku sisi kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun yang dia sudah miliki, saudara. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segalanya kalau tidak ada di dalam hatinya, saudaraku, tidak ada kehadiran Tuhan. Pasti saudaraku ada sisi kosong di dalamnya. Nah oleh sebab itu saudaraku, Zakheus yang pendek ketika melihat banyak orang gak bisa melihat Yesus datang dari perjalanannya ke kota Yeriko. Saudara, kota Yeriko ini kota yang tertua di Israel. Dan ini saudaraku juga dari Yerusalem jalannya menurun ke bawah, saudaraku. Itu ada 210 meter kira-kira di bawah permukaan laut. Jadi saudaraku, Yesus dalam perjalanan kota Yeriko, dia berhenti tepat, saudaraku, karena Zakheus ini pendek, saudaraku, dia naik ke pohon ara. Dan Tuhan Yesus, saudaraku, dalam perjalanan tepat berdiri di bawah pohon ara yang dinaiki oleh Zakheus. Nah apa yang terjadi, saudaraku? Zakheus pun dikatakan Zakheus, dia belum kenal tetapi dia bisa tahu namanya Zakheus. Dia Tuhan Allah yang maha tahu. Ada kekosongan, ada kelaparan, kehausan dalam diri Zakheus yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi Yesus bisa melihatnya. Dikatakan Zakheus, turunlah karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah saudaraku, Zakheus yang terkenal, saudaraku, tadinya Tuhannya Mamon, dia menerima Yesus dengan penuh sukacita di rumahnya. Bahkan saya percaya di situ juga tuh saudaraku, dia mengundang semua orang-orang rekan bisnisnya yang juga sama sekali orang berdosa semua. Sehingga orang yang menyaksikan mengatakan, kenapa Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa? Nah saudaraku, Yesus tidak mengatakan apa-apa waktu saat itu, tetapi dia menerima Zakheus. Dia menumpang di rumah orang yang dianggap banyak oleh orang Israel pada saat itu orang berdosa. Dia menumpang di situ dan saudaraku, Zakheus bilang begini, saudara. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, kata Zakheus, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah saudaraku, ini lebih daripada tuntutan hukum Taurat, saudara, untuk berganti rugi. Wah, sungguh luar biasa. Hidup ini orang yang namanya Zakheus ini, saudaraku, diubahkan oleh Tuhan, saudara. Luar biasa oleh karena kasih, penerimaan, oleh karena anugerahnya yang datang. Dikatakan bukan orang sehat
yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Zakeus orang yang sakit, dia membutuhkan Yesus, dia membutuhkan juru selamat yang tidak bisa didapatkan dari hal yang lain. Itu sebelum daripada saudaraku Yesus bangkit, Yesus oleh kasih dan anugerahnya mengubahkan beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa terkenal berdosa, terkenal jahat, tetapi Tuhan ubahkan dengan kasih dan anugerahnya. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang berubah karena penghukuman dan penghakiman, tetapi orang bisa berubah oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang tanpa syarat. Nah saudaraku, itu yang kita bisa lihat. Nah, saudara, saya mau katakan apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya. Nah saudaraku, kita tahu setelah Yesus bangkit, dia selama 40 hari saudaraku, dia berkeliling menampakkan diri, saudara, kepada murid-muridnya yang sedang kecewa, sedang sedih, sedang mundur, saudaraku. Itu ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, saudaraku, terus menerus. Dan juga 1 Korintus 15 ayat 6, dikatakan juga saudara, di situ bahwa Yesus menampakkan diri lebih kepada 500 orang murid-muridnya, saudara. Dan orang-orang yang saat itu saudaraku ada di situ, Yesus menampakkan diri. Nah bedanya adalah saudaraku, yang pertama sebelum Yesus bangkit, dia mengubahkan hidup orang dengan kasih dan anugerahnya. Tetapi setelah dia bangkit saudaraku, dia saudaraku kemudian menampakkan diri untuk menguatkan pertama. Menguatkan iman daripada murid-muridnya. Yang kedua saudaraku, memulihkan keadaan mereka. Kemudian memberikan visi ke depan saudaraku kepada murid-muridnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca dalam Yohanes 21. Saya kasih contoh, salah satunya adalah Petrus saudaraku, yang menyangkal Yesus 3 kali. Yohanes 21 ayat 17. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Jadi 2 kali sebelumnya juga sudah ditanyakan kepada Simon Petrus. Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudaraku, murid-muridnya rupanya ketika Yesus mati, saudaraku, murid-muridnya kembali menjala ikan, saudara, kembali ke pekerjaannya. Saudaraku, dari panggilannya, saudaraku, kemudian mundur. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Galilea, saudaraku. Itu di tepi daripada, sekarang ada gereja di sana. Ada Mensa Christi namanya, meja perjamuan. Tuhan Yesus membuat ikan bakar di situ, saudara. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus 3 kali. Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa 3 kali saudaraku Yesus bertanya? Karena saudaraku, Simon Petrus ini menyangkal Yesus 3 kali. Dan Tuhan Yesus memulihkan kehidupan rohaninya dengan pertanyaan 3 kali juga, saudara. Nah ketika Yesus bertanya, saudaraku, apakah engkau Simon mengasihi aku? Simon menjawab, saudaraku, kalau dalam bahasa aslinya di situ menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Kata kasih di situ bukannya agape, tapi kasihnya adalah kasih filia, saudara. Nah saya mau katakan kepada saudara, kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape kalau belum Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasihnya. Sudah 3 kali, saudaraku, Simon Petrus menjawab hal yang sama. Dikatakan bahwa benar Tuhan, aku mengasihi engkau, tetapi dengan kasih filia, cuman kasih persaudaraan. Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, ini saudaraku, gembalakanlah domba-dombaku. Oh rupanya saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan, saudara. Nah ini saudaraku, dengan 3 pertanyaan ini, Tuhan Yesus memulihkan kembali kehidupan rohani daripada Rasul Petrus. Bahkan memberikan visi yang baru. Dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, Petrus ini seorang gembala. Juga seorang rasul, seorang penginjil, dan juga seorang gembala. Tuhan minta, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Nah saudaraku, itu yang Tuhan kasih visi kepada Petrus. Dia menyangkal 3 kali,
Dan Tuhan memulihkan dengan pertanyaan 3 kali juga. Wah, ini sungguh luar biasa. Siapa lagi saudara murid-muridnya yang dipulihkan setelah Yesus bangkit? Thomas, saudara. Thomas ini juga dipulihkan, saudaraku. Thomas berkata, saudara, pokoknya ketika orang-orang Yesus masuk ke dalam satu ruangan, semua terkunci. Saudara, waktu itu nggak ada Thomas, saudaraku. Dan kemudian pada saat minggu selanjutnya, Tuhan Yesus datang lagi, saudaraku, mengatakan damai sejahtera. Thomas, saudaraku, sebelum-sebelumnya dikatakan oleh murid yang lain bahwa Tuhan Yesus bangkit. Thomas bilang, kalau belum lihat bekas luka di tangan, di kakinya, dan juga lambungnya, aku tidak akan percaya. Dan Yesus katakan kepada Thomas, Thomas, kamu pegang, ini tanganku, lambungku, dan jangan tidak percaya lagi. Baru Thomas percaya setelah itu. Tuhan Yesus katakan, Thomas, karena kamu melihat, kamu baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudaraku, Thomas dipulihkan kembali, saudaraku. Dia bisa belajar, saudaraku, untuk bisa melihat. Percaya harus datang dulu daripada melihat. Karena iman itu, saudaraku, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi, saudaraku, ketika kita berdoa, kita percaya harus datang dulu, baru buktinya. Nah, ini Thomas dipulihkan kembali kepercayaannya kepada Yesus, saudaraku. Siapa lagi, saudaraku? Ini Kleopas, dia seorang murid, salah satu orang murid yang pergi ke, saudaraku, Emmaus. Dalam perjalanan, saudaraku, ke Emmaus, menjauh dari Yerusalem. Nah, saudaraku, Yesus ada di situ, tapi ada hal yang menutupi matanya. Tetapi, saudaraku, Yesus memberitahukan tentang pribadinya di perjanjian lama dari kitab Kejadian, 5 kitab Musa. Kemudian waktu saat Yesus berkata-kata menerangkan ayat Alkitab, saudara, perjanjian lama ini. Nah, saudaraku, Kleopas dan teman yang satu lagi, saudaraku, berkobar-kobar. Tapi karena matanya tertutup oleh kesedihan, matanya tertutup oleh kekecewaan, saudaraku, dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Tetapi pada saat Yesus memecah-mecahkan roti dan, saudaraku, anggur, baru dia sadar, saudaraku, bahwa itu adalah Yesus. Nah, ini, saudaraku, murid-murid yang sedang mundur, yang sedang menjauh daripada Tuhan, kembali dipulihkan. Begitu juga dengan murid-murid daripada Yesus, daripada yang lain, saudaraku. Ini sungguh luar biasa, saudara. Sehingga kenapa Yesus katakan, saudara, tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan kepada kamu. Nah, saudaraku, Yesus suruh menanti, saudara, murid-muridnya suruh menanti, jangan pergi kemana-mana dulu. Tapi biar kalau saudara Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi, saudaraku. Wah, sungguh luar biasa. Nah, saudara, kuasa kasih anugerahnya melalui Roh Kudus membangkitkan semua yang telah mati, saudara. Ya, kita bersyukur bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu sekarang ada di dalam kita. Pada saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, saudara. Nah, kuasa kebangkitannya inilah, saudaraku, yang akan membangkitkan kita, saudaraku, dari segala aspek kehidupan kita yang mati. Efesus 1 ayat 18 sampai 19, oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus mengatakan dengan doa-doa yang begitu luar biasa kepada jemaat di Efesus. Demikian bunyinya, saudara. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oh, saudaraku, luar biasa. Rupanya, saudaraku, bahwa Rasul Paulus memberitahukan dan berdoa kepada jemaat di Efesus untuk mendapatkan perwahyuan. Jadi saya percaya, saudara, ketika kita mendapatkan perwahyuan disingkapkan, perwahyuan tentang kasih dan anugerah Tuhan disingkapkan dalam hidup kita, saudaraku, ini sesuatu yang berbeda terjadi. Nah, saudara, saya percaya kita membutuhkan bukan sekedar pengetahuan, tapi kita butuh dari pengetahuan kepada perwahyuan. Karena waktu saat kita mengenal, saudara, penyingkapan akan perwahyuan pribadi Yesus dan firman-Nya, kita tahu, saudaraku, kuasa kebangkitannya ada di dalam kita. Saya percaya, saudaraku,
semua aspek kehidupan kita yang mati akan bangkit kembali. Saya nggak tahu apa yang terjadi waktu saat kita ada dalam masa-masa pandemi yang terus berkepanjangan dan tidak menentu. Saya percaya situasi dan kondisi mungkin kelihatannya sulit, tetapi saudaraku, karena kita memiliki kuasa kebangkitan yang ada di dalam kita, makanya itu saudaraku, kita berdoa mendapatkan perwahyuan tentang kasih, tentang kuasa anugerahnya saudara, sehingga kita bisa berkata seperti 2 Korintus 4 ayat 13 saudaraku. Apa yang kita harus lakukan supaya saudara kuasa kebangkitan Kristus ini bekerja di dalam dan melalui hidup kita? Kita katakan apa yang kita percayai. 2 Korintus 4 ayat 13 katakan, oleh karena kami memiliki roh iman yang sama, oleh sebab itu kami berkata-kata. Jadi katakan apa yang kita percayai. Jadi kalau saudaraku mungkin sekarang ini pekerjaan kita di PHK, katakan dalam nama Yesus, saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan membuat saya kembali dipulihkan. Saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Kebangkitan saudaraku di dalam apa? Bisnis yang mungkin sudah runtuh. Katakan kuasa kebangkitan Tuhan. Bahkan mungkin ada yang putus asa, ada yang mungkin rahimnya saudaraku mandul. Katakan kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan rahim yang mandul. Semua aspek hidup yang mati, katakan bangkit kembali dan hidup kembali. Dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu akan saudaraku bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Saudaraku, Tuhan bekerja sebagaimana Dia menciptakan dengan firman-Nya dan dengan roh-Nya saudaraku. Ini sungguh luar biasa. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita saat ini. Mungkin sedang ditinggalkan oleh kekasih kita, mungkin sedang mengalami hal-hal yang sulit. Katakan bahwa kita punya roh kebangkitan di dalam hidup kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu juga yang akan membangkitkan kehidupan kita. Aspek hidup kita yang mati, mungkin itu hubungan dengan orang lain, saudaraku, mungkin pekerjaan, situasi hidup saudaraku, atau bisnis, atau apapun di dalam aspek kehidupan kita. Katakan apa yang kita percayai, dan biarlah kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan semua aspek kehidupan kita yang mati, saudara, sehingga memberikan kekuatan kepada kita di dalam masa-masa yang sulit. Terakhir saudara, sebelum Yesus datang kembali, pemulihan segala aspek kehidupan kita akan terjadi dulu saudara. Saya akan bacakan Kisah Rasul 3 ayat 21. Dikatakan demikian, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudaraku, pertama-tama Roh Kudus akan memulihkan hubungan, saudaraku. Setiap hubungan Tuhan akan pulihkan. Yang pertama, hubungan yang akan dipulihkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang sudah jauh. Mungkin saudaraku sudah jauh dengan Tuhan, kemudian dengan sesama, saudaraku di dalam keluarga, hubungan itu akan Tuhan pulihkan terlebih dahulu saudara. Nah kemudian dengan sesama saudara seiman, saudara sekandung, Tuhan akan pulihkan itu. Kemudian saudaraku paling sedikit 3 hal mengenai gerejanya yang akan dipulihkan. Gerejanya akan dipulihkan yang pertama saudara, gerejanya akan dipulihkan kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudaraku, kata pemulihan ini adalah Tuhan mengembalikan kepada posisi semula di mana Tuhan menjadikannya saudaraku. Saya percaya Tuhan memulihkan gerejanya kepada posisi di mana saudaraku kasih yang mula-mula itu akan memenuhi kehidupan gerejanya kembali. Saya tidak tahu saudaraku, dalam masa-masa pandemi begitu luar biasa kita nggak ada onsite, adanya online, tetapi saya percaya saudaraku, Tuhan sedang memulihkan kehidupan gerejanya kembali kepada kasih yang mula-mula, yaitu kasih yang pertama kali jatuh cinta. Yang kedua saudara, gerejanya akan dipulihkan kepada kebenaran, kepada kemurnian, dan kepada kekudusan yang sesungguhnya. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, gereja juga akan dipulihkan menjadi gereja yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga bukan oleh hal yang lain, tapi gereja bukan hanya sekedar dipenuhi, tapi dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Saudaraku, saya sampai di sini akan menyampaikan firman Tuhan, tapi biar Roh Kudus terus menghidupkan firman ini dalam setiap kehidupan kita. Yang pasti saudara, kasih dan anugerahnya bukan hanya sekedar menguatkan, mengubahkan, memulihkan, bahkan saudaraku saya percaya Dia menyertai
kita sampai akhir, saudaraku. Tuhan sungguh luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Tuhan menumpangkan tangan untuk setiap kami yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada segala sesuatu yang sulit dalam kehidupan kami, mengenai keluarga, mengenai pekerjaan, mengenai bisnis, atau mengenai segala aspek keuangan. Kami berdoa dan percaya Tuhan, melalui kebangkitan-Mu Tuhan dari antara orang mati, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang sulit tidak menjadi sulit lagi, karena Engkau sudah mengalahkan maut, adalah musuh terakhir yang paling susah dan paling ditakuti oleh manusia. Kalau Engkau bisa mengalahkan maut, Engkau juga bisa menolong setiap kami yang sedang mengalami hal yang sulit. Biarlah Tuhan kasih dan anugerah-Mu mengubah kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, bukan penghukuman, penghakiman yang mengubah kami, tapi kasih-Mu dan anugerah-Mu, karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya akan ada hari esok, Engkau memberikan visi yang baru kepada kami, seperti kepada murid-murid-Mu, Engkau memulihkan kembali hubungannya. Dan kami percaya seperti Engkau memulihkan Petrus, Tuhan memulihkan juga hubungan daripada setiap kami yang sedang mengalami hal-hal yang sulit, seperti Rasul Petrus menyangkal Yesus berdosa, tetapi Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu memulihkan kembali Rasul Petrus, memulihkan kembali Thomas, memulihkan kembali murid-murid yang lain yang sudah kecewa, yang sudah mundur, tetapi kembali Tuhan pulihkan dan bahkan Tuhan memberikan visi yang baru. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau melakukannya juga kepada setiap kami yang sedang ada dalam jalan yang buntu, sedang ada dalam jalan yang sulit, sedang putus asa. Tuhan bangkitkan setiap kondisi apapun, aspek hidup kami yang mati, karena Tuhan telah memberikan kuasa kebangkitannya dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami memperkatakan firman-Mu, Tuhan, kami percaya apa yang kami percayai, kami lepaskan lewat iman. Kami percaya semua aspek hidup yang mati akan bangkit kembali. Semua yang sakit, Tuhan lepaskan firman-Mu dan kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan itu luar biasa, saudara. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, di akhir ibadah kami ini, biarlah tangan-Mu ditumpangkan untuk setiap pribadi lepas pribadi, supaya anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, berkat-berkat-Mu yang terbaik, turun memenuhi setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tidak mau melihat situasi yang masalah yang sulit, tapi kami percaya Engkau yang melakukannya lewat kuasa kebangkitan-Mu yang ada dalam hidup kami. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia yang terbaik daripada Allah Bapa, dan juga kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kita bangun mulai hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menjemput setiap kita yang tetap mengasihi Tuhan, tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat Tuhan mengatakan dengan yakin, amin. Sebelum kita berpisah saudara, saya mau katakan seperti yang lalu saya katakan, bahwa masalah-masalah kita sementara, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.